Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat dan tetap semangat. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai konsep kalor dan perubahannya, yang mana kalor itu dapat merubah suhu benda dan juga dapat merubah wujud benda. Dan pada hari ini kita akan belajar menghitung berapa banyak kalor yang diperlukan untuk merubah wujud dan merubah suhu benda tersebut. Ini contohnya pada saat kita merebus air. Jadi kita akan mencoba menghitung berapa besar kalor yang kita perlukan untuk merebus air tersebut. Oke, saya harap kalian masih tetap semangat belajar ya, dengan menyimak pembelajaran berikut. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tetap pada bab 5, yaitu kalor dan perubahannya. Bedanya hari ini kita akan khusus belajar mengenai latihan soal hitungan ya, yang mengenai kalor dan perubahannya. Bu Yuli hanya mengingatkan kembali pengaruh kalor pada benda. Minggu kemarin kita sudah bahas, yaitu kalor dapat, yang pertama, kalor dapat merubah suhu benda, dan yang kedua, kalor dapat merubah wujud benda. Yang mana jika kalor dapat merubah suhu benda, maka kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dan jika kalor dapat merubah wujud benda, kita bisa menggunakan persamaan ini. Persamaannya disesuaikan dengan perubahan wujud bendanya. Jika melebur pakai ini ya, jika menguap ini, dan seterusnya. Itu ya. Untuk soal latihan yang pertama, kalor merubah suhu benda. Ini ada soal 500 gram es bersuhu min 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu min 2. Di sini suhunya berubah dari min 12 hingga min 2. Itu ya. Jika kalor jenis esnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan dan nyatakan dalam satuan joule. Di sini kalor yang dibutuhkan adalah kalor untuk merubah suhu benda ya. Lalu kita coba. Diketahui, kita coba pelan-pelan ya. Yang pertama, 500 gram es, berarti ini adalah masanya ya, massa es. Tidak kita jadikan kilogram karena di sini nanti kalor jenisnya dalam satuan gram, jadi ini kita tidak usah rubah ke kilogram ya. Kemudian T1 nya, suhu awalnya yaitu min 12 suhu awalnya, dan suhu akhirnya karena dipanaskan menjadi min 2 derajat Celcius. Dan di sini ada perubahan suhu dari min 12 menjadi min 2. Delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya min 2 dikurangi min 12 ya. Ada min kali min, jadi plus. Min 2 plus 12, hasilnya 10 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air, kalor jenis esnya berapa? 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa besar kalor untuk merubah suhu tersebut. Kita coba jawab ya. Karena ini merubah suhu, maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta. Kita masukkan angkanya, masanya 500, C-nya 0,5, dan delta T-nya tadi 10. Kita hitung, dapat 2500 kalori. Ya. Karena kita disuruh untuk menyatakan dalam satuan joule, maka
kemarin 1 kalori adalah 4,2 joule, maka kalau 2500 kalori tinggal kita kalikan, itu 2500 kali 4,2, hasilnya 10.500 joule. Kemudian soal yang kedua yaitu kalor merubah wujud benda. Ini soalnya 500 gram es, tapi ini bukan ya, ini bukan. 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan keseluruhan menjadi air. Tapi suhu airnya ini 0 derajat Celcius. Di sini tidak ada perubahan suhu ya. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor leburnya ini, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Di sini kalor yang dibutuhkan adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda. Ya, bukan untuk merubah suhu karena suhunya di sini tetap. Saya coba jawab ya. Diketahui masanya 500 gram. Kemudian karena di sini ada peristiwa es menjadi air, berarti ada peristiwa melebur atau mencair. Jadi yang kita pakai adalah kalor lebur atau L-nya. L-nya kalor leburnya 80 kalori per gram. Dan ditanyakan berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud es tersebut. Ya. Karena ini ada peristiwa melebur, maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali L. Kita masukkan M-nya 500, L-nya 800, kita hitung, kita kalikan menjadi 40.000 kalori. Tapi ini disuruh menyatakan dalam kilo kalori. Jadi kalau untuk kilo berarti kita harus membagi 1000 ya. Dan hasilnya 40 kilo kalori. Nol sebanyak 3 ini, ribu ini kita menandakan kilo ya. Soal yang ketiga ya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es dari min 20 derajat Celcius agar menjadi air 40 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis es 0,5, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Mari kita kerjakan pelan-pelan ya. Kita cari apa saja yang diketahui dari soal ini ya. Yang pertama, ini ada kata 500 gram es, ini berarti masanya es ya. Ini massa es 500 gram. Tidak kita jadikan kilogram karena di sini satuan kalor jenisnya sudah gram ya. Kemudian kalor jenis es 0,5. Kalor jenis es 0,5 ini ya. Kemudian suhu es awal, suhu awal es ini, suhu awalnya mula-mula kan ini ya. Dan suhu akhirnya menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es 80, kita tulis juga. Dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang dicari adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk meleburkan atau merubah es dari min 20 menjadi 40 derajat Celcius. Ya. Tapi sebelumnya kita, untuk lebih mudah, kita buat skema perubahan es menjadi air dulu ya. Ini skemanya. Di sini ini es mula-mula min 20 derajat Celcius ya, menjadi es dulu 0 derajat Celcius. Kenapa 0? Karena es ini akan apa? Maksudnya ini es ini akan mencair juga pada suhu 0 derajat Celcius. Oleh karena itu, ini es
dari min 20 menjadi 0 derajat. Di sini terjadi apa? Perubahan suhu. Untuk merubah suhu ini perlu kalor. Nah, kalor untuk merubah suhu ini kita namakan Q1. Ya, Q1 ini kalau untuk merubah suhu. Kemudian dari 0 derajat menjadi 0 derajat, di sini tidak ada perubahan suhu, tapi es akan berubah wujud menjadi air atau mencair. Pada saat mencair ini juga diperlukan suatu kalor, yaitu kita kasih nama Q2. Itu kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud, gitu ya. Lalu setelah es mencair, es akan berubah wujud lagi menjadi berubah suhu. Yang tadinya suhunya 0 menjadi 40 derajat. Di sini akan ada kalor yang diperlukan untuk merubah suhu, kita kasih nama Q3. Gitu ya, anak-anak. Setelah itu kita cari berapa kalor Q1-nya dulu. Q1 tadi untuk merubah suhu ya. Karena untuk merubah suhu, kalor yang diperlukan untuk merubah suhu, maka kita pakai rumus Q mencetak. Ya. Di mana Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Ya, ini kita gunakan masanya S karena di sini masih berubah wujudnya masih S. Kalor jenisnya juga S karena ini masih S ya wujudnya. Dan delta T atau perubahan suhu. Selanjutnya kita masukkan massa S-nya berapa? 500 gram. Kemudian kalor jenis S-nya tadi 0,5 dimasukkan, dan perubahan suhunya dari berapa tadi perubahan suhu ini? Dari min 20 menjadi 0, berarti berubah 20 derajat. Kita masukkan juga. Ketemu 5000 kalor. Kemudian kita cari yang Q2, kalor untuk merubah wujud. Ya, kalau merubah wujud karena di sini wujudnya berubah mencair atau melebur, kita akan menggunakan kalor lebur. Q2 sama dengan M kali L ya. Masanya masih S dan kalor leburnya karena yang melebur adalah S, maka pakai MS ya, kalor lebur. Ya, kita masukkan 500 dikali kalor leburnya 80 ketemu 40.000 kalori. Selanjutnya kita cari Q2-nya. Q2 tadi kalor yang diperlukan untuk merubah suhu. Kita pakai Q mencetak ya. Tapi masanya karena di sini sudah berubah air, maka kita masukkan masanya air. Yang mana massa airnya itu sama dengan massa S. Karena tidak ada perubahan ya, dan tadinya S akan jadi air, masanya tetap. Kemudian karena di sini wujudnya air, maka yang kita pakai adalah kalor jenis air ya. Dan perubahan suhu dari 0 menjadi 40, yaitu berubah 40 derajat ya. Kita masukkan 500, kalor jenis airnya 1, perubahan suhunya 40. Kita kalikan ketemu 20.000 kalori. Kemudian yang disuruh cari ini adalah kalor yang diperlukan dari es min 20 menjadi air, berarti kita jumlah keseluruhan Q-nya. Jadi kalor yang diperlukan adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kita masukkan ya. Q1-nya tadi 5.000, kemudian Q2-nya 40.000 dan Q3-nya 20.000. Kita jumlah menjadi 65.000 kalori. Oke anak-anak ya, semoga ini bisa kalian mengerti semuanya dan kalian bisa mengerjakan soal yang akan Ibu berikan selanjutnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.